Sekarang kita lagi berada di toko rohani Carmelindo di Kota Malang. Kita akan masuk ke dalam untuk melihat apa saja yang dijual di dalam toko rohani Carmelindo ini. Sekarang kita masuk. Nah, inilah benda-benda rohani yang dijual di dalam toko Carmelindo di Kota Malang. Ada patung-patung Bunda Maria. Nah, di sekitaran ini, di sini adalah tempat patung-patung. Ada salib-salib, ada patung-patung. Seperti inilah. Anda bisa melihat berbagai macam jenis patung, berbagai macam jenis salib dengan motif-motifnya. Seperti inilah. Ini adalah area patung-patung. Di area sini adalah area berbagai macam motif salib seperti ini. Ada berbagai macam jenis salib-salib. Di sini adalah area salib-salib. Bagian sini adalah area apa ini? Rosario. Kalau kamu mau beli rosario, ini motif-motifnya. Silakan pilih sendiri dengan harganya masing-masing. Nah, ini adalah rosario dengan berbagai macam jenis motif-motifnya. Dari sini kita menuju ke daerah atau area penjualan lilin-lilin. Nah, inilah berbagai macam bentuk lilin yang dijual di toko Carmelindo Kota Malang. Nah, berbagai macam ukuran lilin dan juga berbagai macam motif-motif. Dari lilin kita menuju lagi ke rak berikutnya. Ada rosario juga yang dijual di tempat ini. Nah, inilah motif-motif rosarionya. Seperti inilah motif rosario dan juga ada apa ini? Tempat lilin. Nah, kita menuju ke rak yang berikut adalah salib-salib. Dan juga dijual di sini hosti-hosti yang besar, kecil, dan lain-lain sebagainya. Di rak selanjutnya adalah masih patung-patung. Di atasnya lagi ada patung-patung Bunda Maria, ada Tuhan Yesus. Ya. Di rak selanjutnya ada berbagai macam salib duduk dan salib gantung dengan berbagai macam motif-motifnya seperti ini. Juga ada tempat lilin seperti ini. Nah, selanjutnya ada kemenyan. Ada juga tempat lilin seperti ini. Ada juga lilin-lilin seperti ini. Dan juga apa ini? Anggur. Kita berpindah ke rak yang sebelah adalah pakaian misa. Ada kasula-kasula, ada stola-stola seperti ini. Dengan berbagai macam motif, warna, sesuai warna
tahun liturgi. Kita pindah selanjutnya adalah ruang atau rak berisikan buku-buku. Nah, inilah jenis atau bermacam-macam buku yang dijual di tempat ini. Nah, ini buku-bukunya. Di tempat atau di rak yang berikutnya adalah berbagai macam dokumen gereja. Ini dokumen-dokumen gereja, sangat lengkap di sini. Buku-buku rohani. Masih di bagian sini adalah rosario dan juga salib-salib. Kita berpindah di etalase, ada berbagai macam rosario dengan berbagai macam motif, dijual dengan harga yang bervariasi sesuai dengan model. Ada juga tempat kolekte. Nah, yang ini adalah pernak-pernik untuk mereka yang mau menikah. Sudah dibungkus dengan rapi, Anda tinggal memilih motifnya seperti apa. Bagi pasangan suami istri kamu yang mau menikah, silakan pesan di tempat ini. Selanjutnya, ini adalah rak-rak buku. Ada berbagai macam jenis buku. Buku tentang psikologi, tentang filsafat, tentang Injil, komunikasi, demokrasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti ini. Ada sains juga. Ada buku berhubungan dengan iman kekatolikan. Berbagai macam buku tentang devosi. Selanjutnya, kita masuk lagi ke rak yang berikut. Nah, rak-rak ini berisikan tentang berbagai macam jenis buku-buku rohani. Nah, di rak bagian sini, buku-buku yang berisikan tentang iman Katolik, buku kitab suci, Alkitab, lalu buku-buku yang berhubungan dengan teologi, filsafat, arwah, komuni, ibadat-ibadat, puji syukur, Alkitab, buku-buku nyanyian Katolik. Pokoknya di daerah sini berisikan buku-buku. Nah, masih di bagian depan, di area bagian ini dijualah buku-buku. Ya, kebetulan karena sudah mendekati Natal, maka dijual juga begitu banyak pernak-pernik Natal. Nah, patung-patung Natal. Nah, bagian sini khusus untuk lilin dengan berbagai macam motif dan warnanya. Nah, seperti ini. Inilah lilin-lilinnya. Ada berbagai macam motif. Ini sekarang saya berada di lantai 1. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda. Mari kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 itu ada apa aja? Ini kita menuju ke lantai 2. Di lantai 2 ini ada buku-buku rohani, ada buku rohani buat anak-anak, ada perlengkapan misa, ada benda rohani, dan lain-lain. Ini adalah tangga menuju lantai 2. Sekarang saya sudah berada di lantai 2 dan kita bisa melihat apa saja yang dijual di tempat ini. Nah, di lantai 2 ini dijual berbagai macam pernak-pernik Natal karena memang saat ini
hampir memasuki masa Advent, orang-orang sudah mulai mempersiapkan perayaan Natal, maka mereka sudah menjual pernak-pernik Natal. Juga dijual bunga-bunga, kembang-kembang, patung-patung. Nah, ini patung-patung dalam ukuran yang besar. Oke, kita masuk pada rak buku-buku. Nah, di lantai 2 juga dijual berbagai macam buku-buku rohani, buku-buku tentang pengembangan iman, kepribadian, segala macam buku dengan juga buku-buku tentang khotbah, buku-buku pelajaran agama. Lalu di lantai 2 juga dijual berbagai macam jenis patung-patung. Ada patung Bunda Maria, lalu kemudian juga ada salib-salib. Nah, ada salib-salib, lalu ada juga patung-patung seperti ini. Nah, di sini juga dijual tabernakel. Dijual tabernakel untuk meletakkan tubuh Kristus yang sudah dikonsekrir dalam perayaan Ekaristi. Lalu ada masih patung-patung dan juga pernak-pernik Natal. Nah, ini pohon-pohon Natal seperti ini dengan berbagai macam ukuran. Nah, ini peralatan misa. Ada loncengnya, ada kemenyannya, ada dupanya, ada belnya, dan berbagai macam peralatan-peralatan rohani lainnya yang biasanya digunakan dalam perayaan Ekaristi seperti ini. Nah, ada tempat air berkatnya, ada gongnya, seperti ini. Masih di sini juga ada salib-salib. Nah, ini adalah pernak-pernik Natal. Ada pohon Natal, ada kasula. Nah, di sini juga masih berjejer berbagai macam patung Bunda Maria dengan berbagai macam motif seperti ini. Anda bebas untuk memilih sesuai dengan seleranya. Nah, kita pindah di rak yang paling bawah. Di sini dijual baju-baju untuk Romo, Roman Collar. Dengan berbagai macam motif, ada batik, ada kemeja, lalu di bagian sini juga dijual berbagai macam baju kaos yang bertuliskan Carmelita, Carmelindo. Nah, seperti ini. Nah, di rak bagian sini dijual kasula-kasula. Wow, ada pohon Natal besar di sini. Ada pernak-pernik Natal. Nah, ini pernak-pernik Natal. Topi Santa Claus. Karena memang saat ini lagi persiapan untuk perayaan Natal. Salah satu yang menarik di sini adalah ini peralatan-peralatan misa seperti ini. Ada piala, ada sibori, ada salib, ada piksis dan lain-lain sebagainya. Ada monstran, kita lihat apa yang ada di dalam rak ini. Seperti ini. Ada monstran,
ada piala, ada shibori, ada salib-salib. Nah, inilah ruang lantai 2 Toko Rohani Karmelindo di Kota Malang. Nah, kita bisa melihat di belakang sana itu banyak sekali pernak-pernik Natal, karena memang pada saat saya berada di tempat ini adalah hari Minggu Kristus Raja Semesta Alam, dan minggu depan akan memasuki masa Advent, minggu Advent yang pertama, sehingga orang sudah mulai sibuk-sibuk dengan persiapan untuk perayaan Natal. Maka di tempat ini sudah mulai dijual berbagai macam pernak-pernik Natal seperti ini. Nah, ini benda-benda rohani ini selalu dipesan oleh umat beriman. Nah, ini adalah benda-benda rohani yang dijual di tempat ini. Ada bunga-bunga, hiasan-hiasan, pernak-pernik. Nah, inilah suasana lantai 2 Toko Karmelindo, Kota Malang. Masih dalam pernak-pernik Natal. Banyak hal yang berhubungan dengan kerohanian teristimewa Gereja Katolik dijual di tempat ini. Ini adalah lantai 2-nya. Ini adalah ruangan kantornya. Ada petugas di dalam ruangan ini. Ini dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Bertus. Oh. Mas Bertus. Iya. Dia adalah Mas Bertus. Ini adalah ruang kantornya. Nah, di sini adalah lantai 1. Pada saat kamu masuk, kamu akan berjumpa dengan meja kasir. Nah, ini sudah ada orang di meja kasir. Ini dengan Mas siapa? Saya Marcelina. Oh, dengan Marcelina. Ini tokonya biasa buka jam berapa? Jangan dulu. Biasanya buka jam berapa? Pulang. Mbak, ini tokonya biasa buka jam berapa? Buka jam 9 sampai jam 7 malam. Jam 10 pagi. Oh, tokonya buka jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Oke, silakan. Ada berapa orang yang kerja di sini? Ada 5. Ada 5 orang. Iya. Kami masuknya per shift. Ada yang masuk pagi, ada yang siang. Oh, ada yang pagi, ada yang siang. Iya. Sudah berapa tahun kerja di sini? Baru 4 bulan. Oh, baru 4 bulan.
Kalau orang ke sini, yang paling banyak dicari itu apa? Barang-barang rohani ada di sini, Romo. Barang-barang rohani misalnya apa? Yang paling banyak dicari oleh umat ketika mereka datang ke tempat ini? Rosario, patung-patung, sama buku-buku. Oh, jadi kalau ke sini biasa banyak orang mencari patung-patung, rosario, dan buku-buku rohani. Nah, beginilah tampak suasana lantai 1 di toko rohani Karmelindo di Kota Malang. Ini ada di Kota Uskupan Malang, maka kamu bisa melihat ini adalah Uskup Keuskupan Malang. Ini adalah gambar-gambar rohani tampak dari depan pintu masuk. Jadi kalau teman-teman datang ke tempat ini, kamu harus memastikan datangnya jam 9 pagi. Kalau kamu datang jam 7 ya pasti belum buka. Harus datang jam 9 dan jangan datang jam 8 malam karena sudah ditutup. Jadi bukanya jam 9 pagi dan tutupnya jam 9 malam. Oh, bukannya jam 7 pagi? Bukanya jam 9 pagi. Oh, bukannya jam 9 pagi, tutupnya jam 7. Ya, jadi kamu datang ke sini harus jam 9 pagi. Itu sudah dibuka. Ditutupnya jam 7 malam. Benda-benda rohani yang dijual di tempat ini lumayan murah dan berkualitas. Saya mengatakan demikian karena saya sering pesan benda-benda rohani di tempat ini untuk dikirim ke berbagai macam wilayah, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, itu artinya benda-benda rohani yang ada di tempat ini punya kualitas yang mumpuni. Nah, beginilah suasana lantai 1 di toko rohani Karmelindo Keuskupan Malang di Kota Malang. Nah, tempatnya ada di pusat Kota Malang, di depan jalan, jadi gampang untuk menemukan. Ini di jalan apa? Jalan Raya Tidar, nomor 1C. Oh, kalau kamu ke tempat ini, kamu bisa mengetiknya di toko Karmelindo di Jalan Raya Tidar nomor 1C. Kamu ketik saja di Google Map dan kamu akan menemukannya. Kalau tidak ketemu, cari saya. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda. Nah, toko rohani ini dikelola oleh para romo-romo Karmel. Makanya namanya adalah Karmelindo. Begitu. Kalau kamu yang belum tahu. Tapi yang sudah tahu ya tidak apa-apa toh. Seperti inilah. Pokoknya kamu datang saja ke tempat ini dan kamu akan menemukan berbagai macam benda-benda rohani sesuai dengan kebutuhanmu. Harganya sangat terjangkau dan kualitas yang mumpuni. Kamu pasti akan menemukan. Nah, ini adalah lilin. Nah, ini adalah buku-buku tentang ajaran-ajaran gereja. Nah, bagus buat teman-teman sekalian untuk bisa memiliki buku-buku
yang berhubungan dengan iman kekatolikan sehingga punya pengetahuan yang luas tentang iman kekatolikan. Nah ini, punya pengetahuan tentang liturgi, punya pengetahuan tentang gereja, punya pengetahuan tentang ajaran-ajaran sosial gereja, punya pengetahuan tentang dokumen-dokumen resmi gereja yang berbicara tentang banyak hal dalam kehidupan ini. Maka perlu bagi teman-teman sekalian untuk memiliki buku-buku ini karena membantu Anda sekalian untuk punya pengetahuan yang luas dan mumpuni tentang iman kekatolikan. Saya sarankan Anda bisa memberikan buku-buku ini. Nah, yang kuning-kuning itu adalah buku-buku dokumen resmi gereja. Ini adalah tangga menuju lantai 2. Ini adalah buku-buku berbagai macam jenis buku dijual di tempat ini. Nah, ini bagian atas ini ditempelkan berbagai macam gambar-gambar. Oh, ini gambar-gambar para romo, para bruder Karmel. Nah, ini adalah bangunan lantai 1. Oh iya, di sini juga dijual berbagai macam buku-buku yang berhubungan dengan devosi-devosi. Anda yang suka devosi, berbagai macam buku-buku tentang devosi kepada Santo Santa, kepada Bunda Maria, dan lain-lain sebagainya. Kamu bisa menemukan di tempat ini. Oh iya, satu lagi yang saya lupa. Nah, di tempat ini juga dijual buku ruah. Karena memang buku ruah diterbitkan oleh para romo, suster, bruder Karmel. Makanya di dalam buku ruah itu ada lambang Karmel. Nah, Anda juga bisa menemukan di sini ada buku kalender penanggalan liturgi tahun 2023. Karena memang tahun 2022 akan segera berakhir. Nah, di belakang saya ini banyak sekali patung-patung. Ini adalah Bu siapa namanya? Bu Dewi. Dia ini adalah pemilik toko ini. Saya pegawai. Oh, dia adalah pegawai toko ini. Arigatou gozaimasu. Kami baru datang dari pameran di Universitas Tribuana Tunggadewi. Sukses. Oh ya. Berkat doa Romo Budi. Terima kasih, berkah dalam. Amin. Dan ini adalah kesibukan para pegawai yang ada di tempat ini. Seperti inilah kesibukan mereka. Bikin di bawah ya? Iya bisa. Iya, untuk cewek-cewek. Aduh. Ini ada Ini adalah kantornya. Kantornya Bu Dewi. Ini bukannya jam berapa? jam 9. Jam 9 pagi. Hari biasa Senin sampai dengan Sabtu. Sabtu Jam 9 sampai dengan jam 7 malam. 7 malam. Kalau untuk hari Minggu atau tanggal merah jam 9 sampai jam 5 sore. Bu Dewi sudah berapa lama kerja di sini?
Saya dari 2017. 2017, Ya. lumayan lama. Pengalaman apa yang menyenangkan Waduh, bekerja di banyak tempat sekali. ini? Salah Jadi saya satunya. bisa ketemu salah satunya dengan Romo Budi, orangnya menyenangkan. Wow, buat kita tambah tenar. Woi, pelatih saya juga terkenal ternyata saudara-saudara. Iya, betul. Masih nanya kok. Ini boleh orang ya? Ya, ini beda kali. Ini saya bisa. Terus. Ini yang lagi banyak yang nyari ini karena potong enak ini. Oh, Panas apa enggak? Panas kok. Nah, itu oh ini makanya. baju buat lektor. Iya. Buat lektor, asisten imam. Ada juga kok. Ada juga ya? Ada. Semua ukuran ada ya? Ada. Oh, nanti tak buatin aja lagi. Nek, misalnya cocok iki, kayak no. Tapi ini sebelum Natal wis jadi tuh. Sebelum Natal. Kafe. Ini yang angkat yang ini. Enggak ada Bu. Enggak ya. Makanya kita. Beginilah kesibukan di area kasir. Kita lihat para kasir sementara sibuk. Ini yang kartun. Nah, ini. Korea. 안녕하세요. Iya. Mas, Eh. iki Romo Budi. Hmm. Lukisan iku. Jalur di Pekino. Nanti beliau yang mau. Oke tak bungkus. Di situ juga Bu, tapi sebelah. Nah, ini. Oke, atau mungkin yang lebih agak tebal, agak gemuk. Sebelah sini. Kalau yang itu siap. Atau mungkin yang ada gambarnya Maria Yesus, harganya sih 6.500. Pola saja. Asli mana Bang? Cek dulu. Sudah? Baik. Oke. Ini yang ini baru lagi. Nota sendiri boleh. Mau dijadikan satu di sini boleh. Jadi oke. Taruh di sini saja tak apa-apa. Oke. Inilah aktivitas di dalam lantai 1 Toko Rohani Karmelindo. Mas, apa yang khas dari Toko Karmelindo ini? Yang paling khas dari Toko Karmelindo tetap ruah dan kafe rohani kita. Ruah dan kafe rohani. Kalau orang-orang kesini mereka cari apa yang paling banyak dicari orang di tempat ini? Yang paling banyak di sini, yang paling banyak sekali itu karena kita punya beragam benda rohani. Yang paling tertinggi kami tetap rosario. Rosario. Siap. Wes. Ini bukan air ini di dalam ikan. Nah, ini salah satu karyawan lagi menjelaskan kepada anak kecil ini benda-benda rohaninya. Adik mau apa? Iya.
Teman dekatnya ada berapa? Satu. Ini adalah berbagai peralatan misa, monstran, sibori, salib, piksis, dan juga piala. Tampak seperti ini. Ada banyak motif, Anda bisa memilih sesuai dengan keinginan, dan juga yang paling penting adalah sesuai dengan kebutuhan karena berbagai macam ukuran. Tentu di stasi kita harus memilih ukuran yang sedang, tapi kalau ukuran di paroki maka kita harus memilih ukuran yang besar karena jumlah umat di paroki, di pusat paroki tentunya berbeda dengan umat yang berada di stasi atau di kapel-kapel. Inilah lantai 2-nya. Ini adalah baju-baju rohani. Pohon Natal, patung, ada juga kasula-kasula, lukisan-lukisan, berbagai macam motif salib, pernak-pernik Natal, berbagai macam jenis patung, peralatan misa, ini adalah tabernakel, tempat untuk
menyimpan atau meletakkan tubuh Kristus yang sudah dikonsekrir dalam setiap perayaan Ekaristi. Oke, demikianlah jalan-jalan pada hari ini mengunjungi toko rohani Karmelindo di Keuskupan Malang, di Kota Malang, Jalan Tidar, nomor 01C. Terima kasih telah menonton. Berkah dalam.